dengan lisan kita. Karena di hari ini sampai saat ini Allah begitu banyak memberikan nikmatnya, anugerahnya, karunia-Nya kepada kita semua. Yang besar, yang paling besar yang sering kita dengarkan, yang sering kita bicarakan, yaitu apa? Nikmat iman dan Islam. Dan banyak macam-macam nikmat. Dan wabil khusus di malam ini kita semua dapat sholat maghrib berjamaah, lajeng dilanjutkan pengajian bersama. Alhamdulillah. Ini saya tanya bapak-bapak, jangan mau tin saking griyo tin ndak ten masjid niki niatin apa niki? Sholat jamaah apa pengajian? Ibadah. Non? Gadone nggih. Nek ibu-ibu napa Bu? Niatin pun mriki Bu. Masya Allah, alhamdulillah. Enten sing ketika masuk masjid niat itikaf atau betul ini? Enten sing dereng niat itikaf kan masjid ini, boleh masjid anyar apa betul Mas Dimas? Berubah dari masjid berubah jadi masjid. Maka bentuk disunahkan ketika kita niki mlebet masjid niat itikaf. Monggo teng sing dereng itikaf niat itikaf teng manahe jambak-jambak niat itikaf. Kula niat itikaf teng masjid niki pun saya itu. Saudara supados mangke angsal pahala itikaf. Pahala itikaf. Ada mau sing salat, niat salat apa niat salat jamaah, enten niat pengajian, enten sing kare-kare saya sedaya niku. Bahkan ketika kita niki banyak niatipun niku ndadosaken banyak keutamaannya, fadilahnya. Sehingga dapat niat sholat berjamaah, pahala itikaf, pahala niki pengajian niki, pahala malih, pahala niat silaturahmi kan. Pahala dapat silaturahmi, kepanggih sedherekipun, kepanggih tangga-tangga nipun. Satu perbuatan benar sama karena banyak niatnya menghasilkan banyak fadilah. Alhamdulillah termasuknya pengajian suatu nikmat yang sangat besar. Monggo Nabi ketika man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dan ini mengatakan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sing sinten tiyange gampilaken langkahipun tindak ting majelis ilmu mongko Allah bakal gampilaken langkahipun menuju ting surga. Niku yang terkenal ngendika. Jadi hakikate yang itu nek gampilaken langkahipun ting napa niku ting majelis ilmu niku hakikatnya mendaftarkan dirinya ke surga. Enten sing nafsiri kados ngoten niku. Memudahkan langkahnya menuju majelis ilmu, Allah mudahkan langkahnya menuju surga. Salah hakikatnya ketika orang datang dalam majelis ilmu, maka itu mendaftarkan dirinya ke dalam surga. Ini kalau dipikir betul untuk Pak Guning itu. Bapak biasanya itu datang pesantren, madrasah, itu sering disampaikan. Ketika orang tua mendaftarkan anaknya ke pesantren untuk ngaji atau madrasah, maka apa? Secara tidak langsung dia itu mendaftarkan anak-anaknya jadi calon-calon ahli surga. Barokahnya apa? Duduk dalam majelis ilmu. Alhamdulillah ini pengajian sampun berapa tahun ini Pak berjalan ini Pak Bu? Setahun ya? Lebih ya? Masya Allah. Niki tiang niki napa? Bertambah atau berkurang niki Pak Bu? Bertambah. Alhamdulillah. Saya ini kalau tamat bapak-bapak niki sing tindak mriki kalih garwanipun. Nah, itu niki sing garwane mriki. Betul napa niki Pak? PR nangge bapak nek ben Jumat teng pengajian garwan pijak ngaji Pak nggih.
Nah, ora bojo. Sing gak ada bojo mau. Patu sare Pak boten apa, Pak. Nggih, bareng bapak-bapak sing mriki dereng tindak kalih garwanipun pripun garwa dijak ngaji. Pengen purun ting dunya kumpul sak keluarga, anak bojo, mangke ting surga kumpul sak keluarga. Alhamdulillah, Allahumma shalli minhum. Maka termasuk kebahagiaan itu ketika orang itu di dunia berkumpul satu keluarga, mangke ting surga nggih kumpul bareng. Masuk bapak yang daftar tadi surga bawang ini, ibu betul daftar ya Pak. Masakin ya? Nah, ibu-ibu, bapak ibu, masa kerja? Nah, iya, makanya GPR, ya. Jadi surga Pak. Alhamdulillah. Nah, ini ibu sing gadah garwanipun bapak-bapake sing tinggal dijak teng masjid berjamaah lanjut pengajian. Bayangkan nek jenengan iki tapi lagi kira-kira ngene. 20 enten nggih bapak ini. Saya 20 orang semua ini istri kata sedaya garwanipun dijak teng masjid tambah 20 kali 2 40 orang. Ibu-ibu tentu ini kali dosa disami akhirnya lipat menjadi 80 orang. Dereng ngajak anak ibu, ya. Putrane diajak, putrane diajak. Sing putra sing penting ya boten napa diajak teng masjid ajeng pengajian. Kira-kira saya mboten niki Pak Bu. Saya nggih. Nah, ibu yang sing teng griya Bu, ketika ibu niki berangkat saking griya tidak teng masjid, bapak sing teng griya mboten Bu niki Bu. Sing teng griya enten. Ketika jenengan niku tindak teng masjid, enten sing teng griya bapak ibu. Antum nggih? Kalau tahu saya enten mawon Bu, sing enten bapake. Ketika jenengan tindak masjid pakai boten niku. Mangke dirubah nggih. Sampun ngaji pun tahunan nggih saya nggih. Nah, termasuk ibu-ibu niki nek tindak teng pundi mawon, apalagi pengajian, pamit Pak, kula ajeng berjamaah teng masjid, lanjut pengajian. Kumpul boten Pak, kalau dienterke Pak, niki mun dalu lho Pak. Soale nggih nggih. Bapake dirayu supados tindak teng masjid. Bapake ngerayu garwanipun ibuke ngerayu bapakipun. Tapi romantis nggih. Teng surga bareng-bareng, teng masjid bareng-bareng. Boten sareng mawon bareng-bareng, tapi teng masjid pengajian sareng. Tambah malih putra-putripun diajak. Untuk kita ingin dangu pengajian di antara akhlakipun dirubah, bapak ibu-ibu ketika pergi pengajian, sing mungkin biasanya boten pamit ngapunten izin Pak kula ajeng pengajian, kula ajeng tidak masjid. Sehingga nanti orang bapak ini akan berubah. Ternyata ibu pengajian berubah ya. Sing biasanya pun nek pergi niku budas-budus. Nah, niki saya ketemu pengajian aktif rajin akhir terus kalih garwane kalih bapake purun izin. Pamitan. Dan akhirnya sehingga seorang suami akan merasakan oh ternyata nggih enten fadilaipun, enten berkahipun garwa kula ibu-ibu tindak teng masjid lajeng pengajian. Alhamdulillah. Sapa Bu nggih? Putra-putranipun nggih diajak pengajian. Sepantes mangke putra-putra kula niki sedaya mawon dados tiyang ingkang saleh-salehah. Lajeng para hadirin sallallahu taala boten supe pripun sholawat serta salam selalu kita haturkan, kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang selalu kita nanti syafaatnya, dan semoga kita semua termasuk hambanya Allah umat Kanjeng Nabi ingkang angsal syafaate Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal
Iki selawat termasuk hal yang penting. Mongko Nabi ngendika niku ing dalam hadis ingkang mafhumipun termasuk yang ingkang bahil pelit niku tiyang ketika disebut namanya Rasulullah, disebut namanya Nabi Muhammad boten maos sholawat. Maka berikut ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebut, monggo sarang-sarang maos sholawat. Ajeng sallallahu alaihi Muhammad boten napa, Allahumma sholli ala Muhammad boten napa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boten napa, panjang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad boten napa. Ini dilatih dan dirasakan. Baru saat teriak-teriak Sallallahu Muhammad, kira ada. Ini diantara sholawat. Sebatas angsal syafaat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah sampai detik niki wekdal niki kula panjenengan tasih diparingi oleh Allah umur, paling diparingi Allah Subhanahu wa taala kesempatan wekdal. Bila kula tanget kita niki sebenarnya mau mana Pak Bu? Ajeng tidak pundi niki. Kula tanget kita semua kan berjalan menuju ke mana? Tidak pundi Pak Bu? Maka hakikatnya kita semua sesungguhnya dalam perjalanan menuju akhirat untuk sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mangke kula panjenengan sedaya saking masjid mangke nggih kundur teng gone masing-masing. Nek kita pagi berjalan ke kantor, ke sawah, ke pasar, kemana saja, niku semua hakikatnya kita semua berjalan menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Monggo boten aneh ketika meninggal kabar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, anda meninggal di dalam perjalanan. Biasa kenapa? Karena hari-harinya berjalan dari rumah menuju tempat kerjaan, menasabah kecelakaan. Boten aneh artinya yang meninggal di dalam masjid ketika sholat. Enten tiyang meninggal teng sabit teng sawah ya. Enten tiyang meninggal teng pasar. Adanya teng pasar. Lah insyaallah nek kula panjenengan saya daya niki seneng teng masjid insyaallah saged ketika meninggal dunia saged teng masjid. Kalau tasih mboten nggih Pak Bu. Ya saged. Tetek tiyang mboten nate teng masjid kok pengine meninggal teng masjid. Kasusnya dia berat abur. Betul, ketika Allah menghendaki sakit Allah. Itu secara jalur itu, secara urutan itu kayaknya apa? Jauh sekali. Yang kerjaannya pun di pasar, terus meninggalin di sabit itu harusnya jauh sekali. Tetapi ketika kita membahas, jika Allah menghendaki bisa terjadi. Tetapi jalur takdirnya seperti itu. Ada banyak orang, ada orang ketika sholat itu meninggal, ya memang harinya dia sholat. Ada orang meninggal di dalam masjid. Niku rata-rata nek dilusuri memang seneng teng masjid. Inilah hakikatnya orang itu berjalan menuju akhiratnya Allah SWT untuk sowan kepada Allah. Maka jamaah Allah SWT sak temene kula panjenengan apa dalam hari tambah dekat untuk menuju akhirat. Kita semua ini tambah hari tambah dekat untuk meninggalkan dunia. Lajeng persiapan apa yang sudah kita siapkan untuk sowan kepada Allah? Niki kira satu siap betul Pak. Dipanggil malaikat. Sama-sama niki. Dereng nggih. Saniki meninggal sama-sama niki Pak. Dereng nggih. Tapi siap boten siap nggih pasti meninggal.
Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Semua umat punya ajal. Ketika datang ajal, boten saged maju, boten saged mundur sedikit pun, sesaat pun. Ya pun sampun wancine wedalipun meninggal ya meninggal. Maka nama meninggal sudah kita sering mendengarkan, tidak kenal umur, tidak kenal sehat nopo sakit. Sing alit meninggal dia kan kata, sing sepuh dia sing nom-nom dia kata, sing sehat meninggal dia kata, sing sakit malah betul meninggal ya. Satu keluarga gadat yang sepuh mas nikah sing nem, sing garap sing nikah sing sepuh mas nem malah betul meninggal alhamdulillah ya. Pun kesel sing umat yang sepuh betul itu. Ya itulah meninggal. Bulan ini teng kampung kula niku, Pak. Kula teng iki mau teng Tanjung Sari. Tahu Tanjung Sari, Pak? Pas jembatan KDP kiri jalan. Nah, Mas Dimas sebut Menjeng. Nah, Menjeng itu pondok putri pun nek pondok putra Tanjung Sari ngesret niki. Nah, niku kula sebelah niku enten tiyang meninggal di gangsal tiyang, Pak. Gangsal tiyang itu. Pernah semalam 2 kali, gitu. Badhe kubur iki pindah sebelahipun. Iki masyaallah. Ya nek sing sepuh, nek sing tasih atau denem, ya campur-campur. Itu minggu mesti ganti takziah ning kuburan ngoten itu. Lah niku nggih, griya pun niku nek buka jero kamar pun iki ning kuburan niku. Paling jarak 3 meter ning kuburan niku. Niki lah ingkang nami napa meninggalkan dunia pindah ke akhirat sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah termasuk kekurangan kita dan kebanyakan manusia, bahkan kalau kiamat santai-santai ing dalam persiapan menuju akhirat. Tetapi dunia sing boten mesti persiapan itu tenanam, persiapan sungguh-sungguh direncanakan sebaik-baiknya. Pada sampai hari ini belum tentu dia itu merasakan itu yang direncanakan, sampun meninggal duluan. Tetapi tadi ajal yang nggak kenal waktu kapan kita meninggalnya, kapan kita sowan kepada Allah, santai-santai dalam persiapan menuju akhirat sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab dunia, namun misalnya kita mau menikahkan anak mungkin jauh mungkin setahun setengah tahun berpersiapan. Nanti acaranya seperti ini, udaranya 1000 sekian dan sebagainya. Kadang orang tua yang mempersiapkan nanti dan pas hari anak yang menikah itu sudah Allah panggil duluan. Kalau kadang-kadang ketika lamaran itu bapaknya rasanya kisah. Ketika acara bapaknya sampun dipanggil Allah duluan. Ini gambaran. Dunia kan dari bukan pasti dunia, tetapi akhirat yang pasti, kematian yang pasti. Kadang kelemahan kita, kelemahan kulon ini santai-santai. Sholat dipanggil muadzin, Allahu Akbar. Ilah tasih panjang ibadahipun. Nah, itu. Kadang malah dipanggil Allah oleh seorang muadzin malah susah. Sadana gitu. Laki wae sholat adane. Susah dipanggil Allah susah. Wanami ini saat ini apa hubungannya makhluk kali khalik menungso kali Allah Subhanahu wa taala. Ilah tadi perlu sungguh-sungguh dalam mempersiapkan untuk menuju akhirat sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Abu Bakar mengatakan man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama raqibas safi raqibal bahra bila safi nanti. Terus
tiyang niku mlebet kubur boten beto bekal moko kados tiyang niku mengarungi lautan boten beto kapal. Ayo Pak, teng laut pengen nyebrang laut kok boten ngene kapal. Kejegur lah. Lah begitulah orang yang di dunia tidak mau mencari bekal kangge akhirat, mangke orang itu masuk kubur nggih celaka. Termasuk alam pertama akhirat nggih kuburan. Nabi ketika al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Tiyang ingkang cerdas niku nggih punika tiyang ingkang mau menahan hawa nafsunya. Mau menundukkan hawa nafsunya, lajeng mau persiapan membuat amal-amal kangge kehidupan setelah mati. Niku sing gadhahi stempel saking Nabi tiyang ingkang cerdas. Dados sampun menurut Kanjeng Nabi sing jelas mboten sing dados insinyur, doktor, malih. Mboten, tetapi secara akhirnya kenapa? Gini mau menahan hawa nafsunya, mau persiapan amal untuk mati. Dados napa mawon dados petani mboten gadah gelar insinyur, doktor, SPD dan sebagainya, kalau dia mau ketika nahan hawa nafsunya, mau persiapan bekal untuk mati, berarti cerdas. Sing dados insinyur, dados dokter, ketika dia mau menahan hawa nafsunya ditahan, persiapan amal untuk mati, berarti nggih insinyur dokter yang kan cerdas. Dados insinyur, dados mawon, presiden, dados gubernur, gadai pangkat mawon, titel mawon, boten napa-napa. Tapi selalu ingatlah, jadilah orang yang bisa menahan nafsunya dan mau persiapan amal kangge nuju akhirat. So nggih. Dan bagaimana kita ini jangan merasa sudah banyak amalnya. Mungkin di antara kita kebanyakan kita dari kecil sampun sholat, sampun ngaji, sampun zikir, wiridan, sedekah dari balik. Jantung perasaan saya sudah punya banyak amal. Karena kita mungkin kita ini kalau ditimbang amal baik kita sama amal yang buruk, kita banyak amal buruknya. Mohon cara Jawa menungso, menus kalian dosa. Manusia bahasa Indonesia, man itu manusia, orang, manusia itu dilupakan. Jadi manusia seperti kita ini orang-orang yang mudah lupa, banyak salah, banyak hilang. Cara Arab itu al-insanu mahul khata' wa isyan. Manusia niku tempatnya salah, tempatnya supelali. Maka saya merasa saya sudah banyak amal dari kecil, saya sejak bayi sudah rajin ke masjid, rajin sholat, rajin ngaji, sedekah, infak, kangge masjid dan sebagainya. Boten. Wong kita niki kathah dosanipun, kathah salahipun. Ini betul nggih Pak? Bu. Maka selalu berusaha persiapan bekal, jaga amal-amal baiknya dijaga, selalu diperbaiki, bahkan ditingkatkan minimal istiqomah. Jangan kita berpikiran hal yang buruk itu ketika mencuri, berzina, membuat kriminal, boten. Karena kemaksiatan itu banyak. Ada yang karena ini pun maksiat sebab mata, maksiat sebab telinga, maksiatnya mulut, maksiat hati. Ini maksiat itu apa? Ada orang pandangnya maksiat itu kriminal, berzina dan sebagainya. Itu hal-hal yang banyak berhubungan dengan tubuh kita, mata, mulut, telinga, hati. Masya Allah, ada kita lupakan.
Mungkin kita ini masuk mata melihat hal yang tidak baik yang Allah larang, kita lihat. Mungkin apa mengatakan mulut kita ini kadang menghibah, menggunjing saudara pun tidak terasa, menjelekkan tidak terasa. Dari hati kita. Mungkin kalau kita mata, telinga, ya, mulut, mungkin lebih mudah untuk sadar. Kenapa? Ketika kita menggunakan lisan kita untuk bermaksiat, banyak orang yang tak tahu, kita malu, atau bisa ngerem. Oh ini nggak bau sih. Nanti di ruang tonggo ini saya gak enak. Gimana nih? Nah kalau hati ada sifat iri, hasad, dengki, nggak ada yang dia tahu. Mungkin saya ada rasa iri dengan tetangga, nggak ngertos. Ini masalah hati. Kenapa? Hati di ngertos pribadi masing-masing. Maka kita ya ampun meremehkan hal-hal kecil. Jangan juga meremehkan. La tahqirud dunuba as-saghir. Kata ulama jangan meremehkan perkara yang kecil, dosa kecil jangan diremehkan karena di antara ada dosa besar itu sebab orang itu meremehkan dosa kecil. Jadi dosa itu diulang-ulang jadi besar. Enten dosa itu asli besar ageng seperti mau membunuh, berzina dan sebagainya, berharga orang tua. Tidak dosa menjadi besar sebab meremehkan ulang-ulang dosa-dosa ingkang kecil. Dan juga sebaliknya ampun meremehkan perkawis kebaikan perkara yang baik walaupun itu kecil. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sinten tiyange berbuat amal kebaikan walaupun seberat biji sawi kecil, maka makin apa bakal ditinggali hasilnya ing dalam akhirat. Sebaliknya barang siapa sinten tiyange berbuat amal keburukan walaupun sebesar biji sawi ingkang alit, maka bagaimana ya hasilnya bakal dilihat ing dalam akhirat mangke. Maka perkara kecil, dosa kecil itu kalau nggak diampuni oleh Allah bahaya itu Pak Bu. Dosa kecil kok nggak diampuni oleh Allah bahaya. Asbab kecelakaan. Ting nerakane Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dia dapat rahmatnya Allah, dapat ampun Allah sehingga Allah angkat dari neraka menuju surga. Geogis mantan perkara kecil baik kecil kalau Allah terima bisa menjadikan asbab masuk surganya Allah. Allah ridho karena asbab yang kecil akhirnya masuk surga. Nah, ini penting. Kadang orang itu menganggap sing besar-besar apa sing dianggap sholat berjamaah, mungkin itu sedekah, maos Quran. Ada hal-hal itu diremehkan. Senyum di hadapan tetangga pun, saudara pun, itu sudah kebaikan. Kadang manusia mengabaikan perlu terus ketemu konsolnya hal kecil. Nah, jelas pentingnya suatu alat. Mau Nabi ngendikon ngikutin kitab Arba'in Nawawi. Itu ngiting banyak yang hadis Muslim misalkan. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Takwalah kepada Allah SWT di mana saja kamu berada. Nah, ini takwa penting. Lalu apa? Ikutkanlah, sertakanlah keburukan dengan kebaikan. Setelah berbuat buruk, maka segeralah berbuat baik. Tamhuha. Kenapa? Kebaikan akan menghapuskan keburukan. Yang penting.
habis melihat yang nggak baik, yang nggak bagus, ganti melihat Al-Quran, melihat mushaf Al-Quran. Nah, niat ngobati mata. Nah, habis bicara yang nggak baik, mulutnya ganti zikir, ganti mawas Quran. Niat apa? Mengobati mulut yang habis berbicara yang tidak baik. Sehingga dalam suatu sisi ada perkara itu orang membaca Quran dengan melihat mushaf sama tidak melihat mushaf, ada mengatakan lebih baik melihat mushaf karena ada nilainya dengan mata itu. Tapi bagi orang yang hafal Quran ya sih bagus dengan tanpa melihat Al-Qurannya atau mushaf itu. Karena itu apa? Sekarang murojaah, murojaah. Nek supe balik dibuka Quran itu. Makanya hafal Quran kok buka itu saya malah betul hafal malah supe. Nah, itu bentuk apa? Setelah berbuat buruk segeralah berbuat baik. Wa Quran innal hasanat yudhibna syai'an. Sak temene kebaikan kebagusan itu menghapus keburukan. Monggo Bapak Ibu Saudara dan juga jangan sampai tertipu dengan setan. Kadang orang kan tobat itu apa menunda-nunda. Aku pengen tobat tapi nanti kalau esok mulai meneh. Daripada tobatnya lombok, tobat sambel gitu. Mending apa? Boten usah tobat riyen. Niku ana sing ngendika niku mati kon setan. Setan. Seharusnya pripun? Ya ketika kita berbuat salah, berbuat yang tidak baik, perlu segera tobat. Diniati sungguh-sungguh. Lah besok itu kita nggak tahu. Besok itu apa yang terjadi? Boten enten sing ngertos. Kita heran salah. Tobat tak sesuai sing tenanan tak tobat tenanan. Daripada saya tobat sambel malah menipu Allah. Masa Allah ditipu gak mungkin ngertos ya. Daripada saya tobatnya sambel, saya tobat sesuai malih, mending saya tak tobatnya akhir bulan, akhir tahun. Sedangkan kita ini nggak tahu besok itu masih hidup apa tidak. Sehingga ketika kita nunda-nunda tobat kita dari buruk menjadi baik ditunda-tunda, akhirnya kita sudah meninggal. Naudzubillah belum sempat tobat. Misalnya kita sambung tobat, kok mulai lagi tobat paling mawon betul apa-apa. Nek besok mati ternyata alhamdulillah tadi malam sambung tobat. Lalu mulai kembali ke ajal. Tidak tahu kapan niku ajal niku dugi. So nggih. Jelas kita sini banyak dosanya, banyak salahnya, maka harus segera berbuat kebaikan. Termasuk akhlak. Wa khaliqin nasa bihul hasan. Berakhlaklah baik kepada orang lain. Ada akhlak baik kepada orang-orang khusus. Siapa orang khusus? Orang tua kita, saudara seiman kita. Bahkan sama orang lain, bukan saudara seiman, bukan orang Islam, tetap bagaimana punya akhlak yang baik. Kita punya keluarga, punya orang tua, itu khusus, lebih khusus lagi. Sesama tetangganya, sesama saudara seiman itu punya akhlak yang bagus. Sehingga dikatakan orang itu imannya baik, amalannya baik, tetapi nggak punya akhlak yang baik itu bisa merusak amal tersebut. Maka Nabi pernah bertanya pada para sahabat, "Atadrunal muflis?" Wahai para sahabat, tahukah kalian semua siapa orang-orang yang muflis, orang yang bangkrut? Maka Nabi memberitahu orang yang muflis bangkrut itu siapa? Boten sing berdagang terus boten pajeng tombok boten. Tiyang ingkang bangkrut yang mana orang itu ketika di dunia sebenarnya dia banyak amalnya, banyak amal kebaikannya, tetapi diharap habis itu pahalanya, bahkan saking sudah habisnya dosa orang lain suruh membawanya.
Kenapa diantaranya? Ketika di akhirat di dunia akhlaknya tidak baik, akhlaknya tidak bagus, sehingga nanti tidak ada orang, ya Allah, wahai fulan, kamu dulu di dunia dolim sama saya gini, maka saya minta pahala untuk saya kasihkan. Datang ke orang kedua, minta lagi pahalanya karena dulu telah mendolimi, mungkin mengejek dan sebagainya, kasihkan kembali. Datang orang ketiga, wahai fulan, kamu juga sama dulu di dunia saya didolimi, saya tuntut kamu, saya minta pahalamu. Waduh, ini pahala saya sudah habis. Ya udah, kalau gitu ini dosa saya kamu bawa, kamu tanggung. Ini apa? Asbab akhlak. Maka akhlak itu termasuk suatu amal kebaikan. Bahkan secara luas, boten ampun menjaga akhlak sesama manusia, bahkan sesama makhluk hidup perlu dijaga. Nanti boten Pak Bu, pirang cerita niku, kucing niku. Ya. Ada wanita soleh wanita baik, iki dalam hadis saya ceritakan, hadis boleh ceritakan. Ada seorang wanita jadi wanita baik, ahli ibadah. Gara-gara mempunyai kucing, seekor kucing dikurung, boten dipakani, niku akhirnya meninggal, mati kucing niku. Asbab itu masuk neraka. Sebaliknya ada wanita yang nggak benar. Wanita betul beres, tidak benar itu pelacur bahasa itu. Gara-gara melihat seekor anjing kehausan, diambilkan dari sepatunya ke sumur ambil air buat minum anjing. Allah itu arsil merbu asbab masuk surga. Jadi sama tadi, jangan pernah meremehkan amal baik yang kecil maupun amal buruk yang kecil. Tetapi semuanya ada hisabnya. Tapi asbab perkara baik itu akhirnya apa? Dia masuk surganya Allah itu lewat mengasih minuman kepada seekor anjing. Ini hewan, hewan ini. Bukan sebuah manusia, apalagi punya baik kepada manusia. Ada malah cerita ini itu Imam Ghazali. Cerita itu ya, saya. Berapa lagi nih Pak? Itu lagi. Apa mau ya? Ya. Ini bersama mau Pak Bu ya. Ya. Aku naik kangen ya, malah ora kamera teman-teman. Kok mau kita jam 7 kita beli. 50. Iya selesai. Ya, ini punya amal yang baik dibarengi dengan akhlak yang baik. Sesama saudara Islam, saudara seiman, mungkin kita ini banyak beda-beda pendapat. Ya. Mungkin kalau kalian sendiri sama, mungkin ada beberapa yang berbeda. Ya. Mungkin sholat Bismillah dengan Bismillah, jalan dan siri dan sebagainya. Ada sholat ada saya tidak, macam-macam. Intinya ya sesama saudara Islam kita jaga persatuan secara Islamnya. Secara Indonesia sama-sama rakyat Indonesia jaga persatuan sesama rakyat Indonesia. Ben merdeka tenang. So nggih. Jaga persatuan, jaga akhlak sesama saudara iman dan juga sesama orang-orang yang belum beriman. Sehingga orang itu melihat orang Islam pun merasa akhlaknya baik, bagus, akhirnya orang tertarik dengan Islam, akhirnya sakit masuk Islam. Hadirin Allah Ta'ala, kita ini perlu memikirkan, merenungi tentang akhirat kita. Maka harus dipikirkan bagaimana nasib akhirat saya, bagaimana nasib akhiratnya suaminya, istrinya, anak-anaknya, surga atau neraka toh? Itu perlu kita pikirkan. Mohon maaf, kebanyakan kita memikirkan nasib anak dunianya, sekolahnya bagaimana, pekerjaannya bagaimana, jarang memikirkan nasib anak sana ini di surga atau neraka jarang. Monggo kalau Allah Ta'ala saya sendiri belajar, kita semua belajar, pikirkan bareng-bareng pripun nasib akhirat kita, nasib akhiratnya keluarga kita, anak istri kita, orang-orang yang kita sayangi.
Tadi saya sampaikan di awal, termasuk kebahagiaan yang sempurna ketika di dunia berkumpul satu keluarga, orang-orang yang kita sayangi, tetangga dan sebagainya, nanti diharap kumpul bersama di surganya Allah. Semoga kita semua saat ini kumpul, nanti yang jelas semoga bisa kumpul di surganya Allah. Allahumma amin. Oke, kurang lebihnya saya minta maaf. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.